Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pertanian dan perkebunan. Teman-teman, sekarang saya akan kasih tahu besarnya manfaat dari kedua bahan ini, rokok bersama garam untuk tanaman, sehingga tanaman itu hasilnya akan luar biasa dan tumbuh subur. Nah, pertama teman-teman, kita siapkan 2 rokok kretek yang tidak pakai kampas. Di sini saya menggunakan 2 batang saja, karena rokok ini manfaatnya sangat luar biasa buat tanaman, sehingga tanaman terhindar dari penyakit dan subur dan bisa berbunga lebat. Pertama-tama teman-teman, saya siapkan rokok kretek 2 batang saja yang tidak pakai kampas, sehingga nantinya tanaman teman-teman terhindar dari penyakit dan menjadi subur dan berbuah lebat teman-teman. Untuk rokok yang 1 batang ini, kita siapkan wadah seperti ini, kemudian kita buka pelan-pelan ya teman-teman rokoknya. Nah, kita buka pelan-pelan seperti ini. Kita ambil tembakonya ya teman-teman. Rokok ini kita buka seperti ini. Kita hanya membutuhkan tembakonya saja teman-teman. Nah, cukup menggunakan 2 batang rokok saja. Nah, seperti ini. Teman-teman tidak perlu, teman-teman jangan menggunakan rokok yang mempunyai kampas ya. Teman-teman cukup menggunakan rokok yang tanpa gabus seperti ini ya, tanpa kampas. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini akan dicampurkan dengan 1 bahan lagi ya. Di sini saya akan siapkan air sebanyak kurang lebih 300 ml ya teman-teman. Nah, air ini kita masukkan ke dalam batang rokok yang sudah kita buka, yang diambil tembakonya teman-teman. Kemudian kita tuangkan seperti ini. Nah, sekitar 300 ml teman-teman. Nah, kemudian kita aduk seperti ini biar benar-benar mengeluarkan racunnya teman-teman. Karena biar ketika sudah keluar racunnya, maka manfaatnya ini akan luar biasa buat tanaman kita ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita aduk teman-teman. Ini ada 1 bahan lagi ya. 1 bahan lagi itu yaitu saya menggunakan garam teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan garam seperti ini. Nah, garam ini manfaatnya sangat luar biasa buat tanaman. Selain membasmi penyakit dan juga jamur dan juga bakteri jahat terhadap tanaman kita, garam ini juga mengandung unsur hara kalium untuk melebatkan buah ya, dan juga bisa membuat tanaman kita itu tumbuh subur teman-teman. Dosisnya jangan banyak-banyak, cukup menggunakan 1 sendok makan seperti ini teman-teman. Nah, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan garam ini bersama dengan 2 rokok batang ini, kemudian kita aduk seperti ini teman-teman. Kemudian aduk biar hasilnya nantinya maksimal untuk tanaman. Ini akan menjadi pestisida yang sangat bagus sekali untuk tanaman, biar tanaman teman-teman ini terhindar dari hama seperti misalnya ulat, kemudian belalang dan juga penyakit hama lainnya teman-teman untuk tanaman ya. Apalagi ulat yang susah dibasmi, cukup menggunakan 2 bahan ini, maka tanaman teman-teman akan menjadi subur nantinya. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru kita masukkan lagi ke dalam botol teman-teman. Ke dalam botol yang sudah kita sediakan sebanyak kurang lebih 300 ml air ya. Nah, seperti ini. Kita sediakan seperti ini, kemudian kita masukkan lagi bahan ini yang sudah kita ambil airnya tadi. Kita masukkan lagi seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita masukkan semuanya. Masukkan dengan tembakonya ya teman-teman, seperti ini. Nah, masukkan semuanya bersama tembakau ke dalam air yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian
kita tutup botolnya lagi ya. Tujuan kita membuat ramuan ini teman-teman adalah untuk mengatasi segala jenis hama seperti misalnya ulat, kemudian belalang dan juga kutu putih. Semuanya akan teratasi dengan menggunakan racikan ini teman-teman. Apalagi untuk tanaman cabai misalnya, biasanya gampang terkena dengan hama, maka teman-teman cukup meracik racikan seperti ini. Cabai teman-teman akan menjadi subur dan daun akan menghijau teman-teman. Kutu putih akan hilang dengan sendirinya setelah disemprotkan menggunakan racikan ini. Selain sebagai pestisida, maka racikan ini juga bisa menyuburkan tanaman ya. Daun akan menjadi hijau. Dan sebenarnya teman-teman bahan sederhana ini untuk tabu lampot ya, karena ukurannya ini sangat kecil. Ini cukup untuk 1 liter air saja ya. Ini untuk 1 liter air saja teman-teman. Takarannya untuk 1 liter air. Bisa teman-teman kemudian semprotkan ke beberapa tanaman di tabu lampot. Jika teman-teman ingin menyemprotkannya ke tanaman yang lahannya cukup luas, teman-teman bisa memperbanyak membuat racikan seperti ini ya. Dan ini bukan hanya untuk tanaman buah teman-teman, tetapi ini juga bagus sekali jika teman-teman disemprotkan ke tanaman padi ataupun tanaman cabai yang terkena hama teman-teman. Ini sangat bagus karena racikan ini saya sudah buktikan ke beberapa tanaman yang terkena ulat akan mati seketika teman-teman. Apalagi hanya kutu kebul akan teratasi dengan racikan ini. Dan saya anjurkan buat teman-teman cara pemakaiannya atau penyemprotannya ke tanaman yang terkena penyakit. Teman-teman jangan disemprotkan di atas jam 9 pagi teman-teman ya. Tetapi harus teman-teman semprotkan ke bawah jam 9. Misalnya dari jam 7, 8 teman-teman itu sangat bagus sekali jika disemprotkan ke tanaman. Itu waktu-waktu yang sangat pas teman-teman untuk disemprotkan ke tanaman. Jangan sampai lebih dari jam 9 ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang suka menanam. Apalagi ini sangat bagus sekali jika disemprotkan ke tanaman padi, cabai dan juga tanaman buah-buahan yang terkena kutu putih, kutu kebul dan juga ulat dan belalang teman-teman. Insya Allah tanaman teman-teman akan menjadi subur. Racikan ini teman-teman sebelum kita gunakan, alangkah baiknya teman-teman kita diamkan dulu ya, atau fermentasi selama 1 malam saja. Kemudian kita gunakan setelah 24 jam kita fermentasi, baru kita bisa menggunakannya teman-teman. Karena ini biar tembakau dan juga garamnya ini biar menyatu pas, maka baru kita bisa gunakan teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.